Shalom adik-adik. Ada sukacita? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, Kak Priska, sekarang kalian mau tanya, hari ini hari apa? Hari Rabu. Berarti kita Rabu Ceria. Sebelum kita mulai Rabu Ceria, ibadat Rabu Ceria, mari kita menyanyikan salah satu lagu Saat Iblis Menggodaku dengan penuh semangat. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lihat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu, mari Engkau memberkati. Haleluya, amin. Kehidupan orang benar dan kehidupan orang berdosa. SS2C News kembali hadir bersama saya, George Oe Matan. Berita hari ini tentang kehidupan orang benar dan kehidupan orang berdosa. Kehidupan orang benar diumpamakan melalui kehidupan dua pohon yang tumbuh berdampingan namun memiliki penampilan yang berbeda. Seperti apakah perbedaan kedua pohon ini yang melambangkan kehidupan orang benar dan kehidupan orang berdosa? Untuk itu, mari kita lihat pada tempat kejadian bersama rekan saya, Kak Roni. Baik, terima kasih untuk rekan Jos di studio. Saat ini saya telah berada di tengah kedua pohon yang telah lama tumbuh bersama namun memiliki penampilan yang berbeda. Apa yang membuat kedua pohon ini tampak berbeda? Mari kita tanyakan bersama-sama, dimulai dari pohon yang pertama. Hai adik-adik di rumah, lihat, aku adalah pohon yang besar dan kokoh. Batangku besar, daunku sangat lebat, dan buah-buahku juga sangat banyak. Karena aku melambangkan kehidupan orang benar. Orang-orang yang mendengarkan, membaca firman Tuhan, dan mau melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Dan aku juga taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, taat kepada guru di sekolah, dan taat kepada guru sekolah minggu. Jadi adik-adik melakukan hal-hal baik seperti aku, pasti adik-adik juga sama seperti aku. Ya, jadi begitu adik-adik. Lalu bagaimana dengan pohon yang kedua? Mari kita tanyakan bersama-sama kepada pohon yang kedua. Halo adik-adik, aku harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Sekarang aku sedang kesakitan, aku adalah pohon yang kering, daunku rontok, aku tidak memiliki buah, dan juga batangku semakin mengecil. Aku tidak seperti pohon di sebelahku, aku melambangkan kehidupan yang orang berdosa. Karena aku tidak percaya kepada Tuhan, tidak menaati perintahnya dan juga perintah orang tua. Jadi, untuk adik-adik yang melakukan hal yang tidak baik akan menjadi seperti aku. Ya, jadi begitu adik-adik. Nah, adik-adik mau jadi pohon yang seperti apa? Kalau saya sendiri, saya pasti akan memilih untuk menjadi pohon yang melambangkan kehidupan orang benar. Ya, sekian laporan saya dari tempat kejadian. Saya kembalikan kepada Kak Jos di studio. Baik adik-adik yang ada di rumah, masih bersama saya, George Oe Matan. Terima kasih kepada Kak Roni dan tim di lokasi. Selamat bertugas kembali. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah rangkaian berita SS2C News minggu ini. Saya, George Oe Matan bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Roni di sini. Nah, adik-adik, bagaimana cerita yang sudah adik-adik saksikan tadi? Apakah adik-adik merasa bahwa adik-adik harus memilih jalan yang seperti apa? Adik-adik sudah mengetahuinya? Nah, untuk itu, mari kita lihat firman Tuhan untuk memperjelas lagi apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 di bawah perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mari kita dengarkan baik-baik apa yang akan kami bacakan. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah adik-adik, seperti itulah penjelasan dari firman Tuhan, dan adik-adik pastinya sudah tahu jalan mana yang harus adik-adik pilih. Untuk itu, Kak Roni akan menyampaikan pesan yang perlu adik-adik ingat dan melakukan dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Yang pertama adalah, Allah selalu memberikan pilihan untuk kita, dan bagaimana kita memilihnya itu adalah tergantung dari kita sendiri. Jadi adik-adik,
Pilihlah jalan yang benar kepada dalam hidup adik-adik sehingga apapun yang adik-adik lakukan mendapat penyertaan dari Tuhan. Yang kedua, pilihlah jalan kebenaran supaya ada kehidupan. Nah, di sini sudah dikatakan pada adik, pilihlah jalan kebenaran supaya adik-adik bisa mendapat apa yang adik-adik lakukan dan kehidupan adik-adik akan menjadi berbuah seperti pohon yang subur tadi. Dan yang terakhir adalah jalan kefasikan akan berujung pada kebinasaan. Karena itu berhati-hatilah. Ini adalah peringatan untuk adik-adik yang masih suka melakukan keinginannya tanpa menghiraukan omongan dari orang-orang atau arah atau nasihat dari orang tua, guru di sekolah, ataupun guru yang di sekolah minggu. Adik-adik harus ingat baik-baik, apa yang dikatakan oleh orang-orang tua, guru, dan guru di sekolah minggu adalah untuk kebaikan adik-adik. Jadi adik-adik ketika adik-adik mau mendengarkan itu, sudah pasti kehidupan adik-adik akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah adik-adik, itulah inti dari cerita kita pada minggu ini. Semoga adik-adik dapat senantiasa menjalani kehidupan adik-adik dengan penuh sukacita. Terima kasih. Dan mari kita berdoa untuk mengakhiri firman kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak telah belajar tentang kehidupan kami Bapa. Bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami, jalan-jalan yang akan kami lalui dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami memilih jalan-jalan itu Bapa. Tuhan memberkati kami, mengarahkan kami agar apapun yang kami pilih, biar itu menjadi jalan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan biar mendapat penyertaan dari tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya tuntunan penyertaan-Mu tetap menyertai kami dari sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu kita semua angkat pujian yang berkata, aku dan seisi rumahku.
adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum itu kakak mengundang adik-adik untuk lipat tangan dan mari kita berdoa. Kita mulai berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji lihat anak Yesus Kristus, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau boleh menyertai dan melindungi kami dari awal ibadah hingga boleh berakhirnya dengan baik. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. 1, 2, 3, Shalom. Shalom adik-adik, jadi hari ini Kak Edel akan menunjukkan bagaimana caranya untuk memposting video adik-adik yang sudah adik belajar itu posting ke TikTok. Jadi caranya buka aplikasi TikTok ya. Kalau sudah terbuka, tekan di pencarian, terus cari deh Pargemit Silo. Ya, kalau sudah ketemu, tekan saja langsung. Nah, di sini ada 2 video kan, yang videonya Kak Edel, Kak Tata sama Kak Selin itu untuk kelas besar dan remaja, sedangkan videonya Kak Imo untuk kelas cilik dan tengah. Jadi untuk contohnya Kanona pakai video yang ada Kanona ya. Oke, jadi kalau sudah ditekan seperti ini videonya, terus adik-adik bisa langsung tekan di gambar anak panah ke kanan, nanti Kanona kasih stiker love ya, itu dia. Ya, adik-adik bisa tekan di situ, dan kalau misalnya saat adik-adik tekan nanti tampilannya akan seperti ini. Iya, dia akan seperti ini, dan sesudah itu adik-adik bisa tekan di duet. Ya, ini kan kasih stiker hati lagi. Adik-adik bisa tekan di duet yang ada gambar muka, mata, entahlah, tulis duet. Nah, kalau sudah tekan nanti jadinya seperti ini. Ya, adik-adik bisa mulai deh record video gerakan adik-adik yang sama persis seperti video yang di samping adik-adik itu. Ya, kalau sudah tekan next. Ya, terus nanti adik-adik bisa deh taruh hashtag gaul gitu, kayak bisa hashtag Pargemit Silo mungkin. Pargemit Silo. Atau adik-adik juga bisa taruh hashtag sendiri, hashtag gemit, hashtag silo. Itu tidak apa-apa, terserah adik-adik, kreasinya adik-adik, nggak apa-apa, apapun itu bisa. Lalu mention Pargemit Silo. Jadi nanti tekan cara mentionnya itu tekan add, tulis saja Pargemit Silo. Sudah deh, nanti adik-adik bisa lihat ada akunnya Pargemit Silo, bisa tekan, nanti sudah bisa diposting, dan adik-adik sudah bisa melihat video adik-adik ditayangkan nanti di TikTok. Jadi semangat terus ya buat adik-adik semua. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya buat video TikToknya itu sekreatif mungkin, karena banyak hadiah yang akan menunggu adik-adik. Hadiahnya bagus-bagus loh, jadi jangan lupa. Semangat terus ya, God bless.